Shalom. Ih, senang ya punya nama Shalom dipanggil terus ya. Gimana nih hari ini? Luar biasa apa biasa di luar? Hah? Biasa di luar. Semuanya luar biasa. Aduh, kalian tegang-tegang banget. Kayaknya lebih euforia sebagai anak mudanya kemana nih? Bisa lebih semangat nggak? Saya boleh minta dong, kita teriakan haleluya, tapi 7 kali biar sempurna. Oke? Oke? Oke, yuk. Mari pakai musik. 1, 2, 3. Kita mau agak sedikit bersukacita karena ibadah kita bukan ibadah yang biasa pada hari ini. Kita sudah merayakan Paskah. Berarti kita udah biasa melihat bukti kasih Tuhan kepada kita. Otomatis kita pun memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, kalau dilihat yang di video itu aja kita merinding. Apalagi aslinya, itu kan hanya rekayasa ulang. Itu aja udah buat kita merinding. Nah, mestinya malam ini kita buat Tuhan apa? Tuhan gemetar melihat kita dengan pujian kita, amin. Dengan tepuk tangan kita, dengan semuanya. Siapa kita bangkit berdiri? Haleluya.
sini ada 10.000 orang, jadi tenang aja, ya. Semangat, amin, amin, amin. Kayaknya kurang percaya, amin. Bisa lebih keras lagi, amin, amin. Di dalam Tuhan kuasa salibnya luar biasa, amin.
Sambil kita merefleksikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, mari lihat dan cermati video ini. Bahwa Yesus Dia rela mati buat kita. Justru orang yang Dia berikan firman selama ini justru mengkhianati Dia. Yesus masih punya kasih dalam hidupnya, sehingga Dia mau menerima cawan dosa yang begitu menyakitkan dalam hidupnya. Di masa sekarang ini kita harusnya lebih dekat kepada Tuhan. Kita tidak boleh jauh dari Tuhan, dan kita tidak boleh perhitungan terhadap Tuhan. Nyawa sudah diberikan, saat itu kita lunas.
firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan semuanya itu daripada-Mu Tuhan. Engkau juga memberkati kami Tuhan, para pemuda Tuhan. Engkau bukakan hati kami, Engkau bukakan telinga kami Tuhan, agar kami dapat menerima semua firman yang disampaikan hamba-Mu Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk semua. Bagi Tuhan Yesus segala puji dan syukur, segala hormat dan segala kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan yang telah bangkit dari kematian dan hidup selama-lamanya. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan, pemuda remaja GPDI Philadelphia di tahun ini, di masa pandemi, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mensyukuri, memperingati hari kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, sobat-sobat muda yang luar biasa, malam hari ini jangan jadikan ibadah itu hanya rutinitas, hanya sebagai pengisi waktu. Tapi jadikan setiap momen ibadah itu adalah momen di mana engkau berjumpa dengan Tuhan, sehingga waktu engkau beribadah itu adalah terisi padat dengan nilai-nilai rohani, sehingga engkau tidak menyanyiakan sedetik pun dari waktu ibadah itu untuk menerima sesuatu yang spesial dari Tuhan. Jadi mulai belajar bahwa ibadah itu, Alkitab berkata bahwa ibadah itu sangat penting, baik untuk hidup sekarang maupun hidup yang akan datang. Jadi anggap bahwa ibadah itu sesuatu yang harganya tidak bisa dinilai dengan uang. Jadikan ibadah itu sesuatu yang istimewa, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kalau kau punya paradigma, punya pikiran, punya konsep seperti itu, maka saya yakin pada waktu engkau ibadah, mulai dari awal engkau duduk di gereja ini sampai engkau pulang, engkau pasti menghormati yang namanya ibadah. Engkau mengisi ibadah itu dengan sesuatu hal-hal yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Engkau tidak akan melakukan kegiatan-kegiatan yang lain selain dari menyembah dan memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Jadi anggaplah ibadah itu sesuatu yang nilainya lebih tinggi dari apapun. Anggaplah ibadah itu lebih berharga dari seorang pacarmu, sehingga sementara engkau beribadah, engkau tidak menghabiskan waktumu beribadah, lalu juga engkau menghabiskan waktumu ngobrol dengan pacarmu. Bisa mengatakan isi ibadah itu bahwa Tuhan, ibadah bagi saya ada lebih berharga, lebih bernilai, lebih berkualitas, lebih tinggi, lebih besar dari apapun yang saya miliki di dunia ini. Sebab banyak orang-orang yang tidak bisa menikmati ibadah seperti ini. Tapi kalau dikasih kesempatan waktu oleh Tuhan beribadah secara bersama-sama, hargailah. Sehingga engkau anak-anak muda begitu pulang dari ibadah, engkau merasakan sesuatu yang beda, sesuatu yang biasa-biasa saja. Beribadah bukan mencari pacar. Jangan kau datang beribadah ke gereja karena engkau PDKT dengan seseorang, karena kau ingin mengenal seseorang, karena kau ingin menjalin hubungan dengan seseorang, sah-sah saja. Tetapi jauh lebih penting dari itu, jauh lebih berharga dari itu. Ibadah adalah perjumpaan dengan Sang Khalik, Pencipta bumi, Yesus Kristus Tuhan, yang hari ini kita rayakan, kita peringati kematian dan kebangkitannya. Jadi jangan sampai kita salah tujuan ibadah. Sebab saya sangat menyesalkan kalau banyak orang beribadah, tetapi waktu beribadah dipakai bukan untuk ibadah, tapi pakai untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan yang tidak
mengandung makna ibadah. Main handphone lah, ngobrol lah, keluar masuk lah, ngapain? Tapi kalau kau sudah memutuskan dari rumah saya mau ibadah, maka betul-betul ibadah. Amin. Amin. Itu yang benar. Ngobrolnya nanti, main handphonenya nanti, pacaran nanti. Sekarang ibadah dulu sama Tuhan. Tema kita adalah mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Pemuda sudah mengusung tema ini, bagus sekali. Ini bagus, yang sangat berat. Ya kan? Ini banyak SKS-nya untuk membahas ini. Mati bagi dosa saja itu sudah berapa SKS? Hidup bagi Allah itu sudah juga berapa SKS nilainya. Tapi oke lah, mari kita melihat malam ini. Pertama-tama, apa itu mati bagi dosa? Saya nggak tahu ini siapa yang memberikan tema ini. Apakah yang memberikan tema ini kepada saya, dia tahu nggak apa itu artinya mati bagi dosa dan hidup bagi Allah? Sekarang saya mau tanya, siapa di sini yang pernah mati bagi dosa? Angkat tangan. Satu-satunya yang pernah mati bagi dosa hanya Yesus. Benar gak? Siapa yang pernah mati bagi dosa? Angkat tangan. Satu-satunya pribadi yang mati dikorbankan karena dosa hanya Yesus Kristus Tuhan. Siapa di antara kita di sini yang sudah mati bagi dosa? Ada? Coba katakan. Siapa yang berani berkata aku sudah mati bagi dosa? Ada? Hanya Yesus. Kalau kita ini mati bagi dosa, Yesus gak perlu datang ke dalam dunia untuk mati bagi dosa. Kalau kita bisa mati bagi dosa. Benar gak? Yesus datang ke dalam dunia dengan tujuan untuk mati bagi dosa. Dosa siapa? Ya dosa kita. Hidup bagi Allah. Artinya tidak ada seorang pun yang bisa hidup bagi Allah sebelum dia mati bagi dosa, betul? Tidak ada seorang pun di dunia yang bisa hidup bagi Allah, yang bisa menyenangkan Allah, yang bisa memuliakan Allah tanpa dia mati bagi dosa. Harus jelas. Jadi sebelum engkau mati bagi dosa, kamu mau melayani kayak apapun di gereja ini, engkau gak bisa hidup bagi Allah, engkau gak bisa berkenan kepada Tuhan tanpa engkau mati terlebih dahulu bagi dosa. Kamu main keyboard sehebat apapun, kamu main drum sehebat apapun, kamu penyanyi yang luar biasa suaranya sebagus apapun, penari yang luar biasa sehebat apapun, kalau sebelum engkau mati bagi dosa, Tuhan bilang cincin semua itu. Pengkhotbah sehebat apapun, sebelum dia mati bagi dosa, Tuhan bilang cincin semuanya itu. Ini penting. Karena ini tema ini keras, maka saya menyampaikannya dengan keras. Jadi pastikan bahwa kau sudah mati bagi dosa, baru bisa hidup bagi Allah. Jadi sebelum siapapun kita di sini, termasuk saya pendeta, sebelum mati bagi dosa, benar-benar mati bagi dosa, tidak ada seorang pun yang bisa hidup bagi Allah. Tidak ada. Jangan kamu kirain saya udah pinter bernyanyi lalu kamu bilang aku hidup bagi Allah. Kamu jangan bilang begini, aduh saya sudah hebat main drum, hebat main gitar, hebat main keyboard, hebat worship leader, hebat jadi singer, hebat jadi penari, hebat jadi choir, sehebat apapun. Engkau gak bisa hidup bagi Allah sebelum engkau mati di dalam dosa. Ya, itu penting. Sehingga kalau kita mengerti kebenaran ini, membuat kita di hadapan Tuhan itu gak ada apa-apanya. Betul ya? Makanya tadi saya bilang dari awal, kalau ibadah-ibadah yang benar, supaya kau bisa hidup bagi Allah, amin. Ya. Ini tema-tema luar biasa. Coba
ayat 10 sampai 11. Roma pasal 6 ayat 10 sampai 11, firman Tuhan. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Kematian Kristus adalah kematian karena dosa. Terus. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Iya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Yes. Ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa. Telah mati bagi dosa, Tetapi kamu hidup bagi Allah hidup dalam Kristus bagi Yesus. Allah di dalam Kristus. Sepertinya kontradiksi. Loh, yang mati bagi dosa kan Kristus, benar kan? Kok bisa saya juga mati bagi dosa? Kita definisikan dulu, apa itu mati bagi dosa? Harus mengerti, apa itu mati bagi dosa? Karena kematian Kristus merupakan substitusi. Tahu substitusi? Yang belajar baptisan, coba sebutkan kalau masih ingat tentang makna kematian Kristus. Pertama sekali ada tentang substitusi. Kalian tahu nggak? Kenapa Tuhan Yesus mati di bawah pemerintahan Romawi? Karena satu-satunya di dunia ini yang punya sistem pemerintahan bersifat substitusi hanya orang Romawi. Jadi ketika Tuhan Yesus mati di bawah pimpinan Pontius Pilatus Romawi, itu enggak secara kebetulan. Itu semua dalam rencana Tuhan. Pengganti. Oke, itu namanya substitusi, pengganti. Jadi Kristus, saya baca dulu semua. Karena kematian Kristus merupakan substitusi atau penggantian kematian umat manusia akibat dosa karena kematian kita. Maka kematian yang di dalamnya ada penyaliban, ada kematian, ada penguburan, ada kebangkitan Yesus Kristus diperhitungkan atau disamakan dengan kematian umat manusia. Sampai di sini pasti belum mengerti kan? Harus dikasih contoh. Ini obat. Obat adalah Kristus. Kita semua umat manusia telah mati, telah berdosa. Dan Roma pasal 6 23 berkata upah dosa adalah maut, kematian. Kalau semua manusia mati, maka tidak ada seorang pun yang selamat. Lalu bagaimana manusia ini diselamatkan dari maut? Maka Kristus datang. Sudah? Seharusnya kita semua ini mati karena dosa. Tetapi Kristus datang sebagai substitusi, pengganti. Bahasa Latin vicarius. Makanya dalam gereja KBP itu ada disebut vicaris. Pernah? Vicaris ya kan? Nah, itu dari bahasa Latin vicarius aja, pengganti. Kristus menggantikan siapa? Coba. Menggantikan seluruh umat manusia, termasuk siapa? Saya dan saudara. Dialah yang mati bagi dosa, harusnya kita yang mati. Lalu ini Kristus datang menggantikan kita, melakukan sebuah substitusi. Sudah. Berarti ini disebut mati bagi dosa. Berarti kematian Kristus yang menggantikan kita, kematiannya, penguburannya, bahkan sampai kebangkitannya sama dengan kematian kita. Kenapa? Karena ia sedang menggantikan kita. Jelas. Obed menggantikan saya. Harusnya saya yang mati, tetapi Obed menggantikan saya. Lalu kematian Obed ini diperhitungkan atau disamakan dengan kematian saya. Sekalipun Obed yang mati, tetapi diperhitungkan bahwa kematian Obed karena menggantikan saya, maka hitungannya saya yang mati. Karena dia menggantikan saya. Makanya itu disebut mati bagi dosa. Artinya Kristus yang mati bagi dosa menggantikan kita. Berarti kematian Kristus sama dengan kematian kita. Karena dia menggantikan kita. Terima kasih. Makanya saya bilang, siapa di sini yang pernah mati bagi dosa? Tidak ada. Tetapi karena Kristus telah mati bagi dosa,
mensubstitusi kita, menggantikan kita, maka kematian Kristus sama dengan kematian kita karena dia menggantikan kita. Dan sekarang kita disebut orang-orang yang mati bagi dosa melalui Kristus. Nanti kalau ditanya, kamu udah mati bagi dosa? Sudah. Kapan? Sejak Yesus mati bagi saya. Paham sampai sekarang ya? Udah paham? Udah paham kan? Sekarang kita akan lihat. Nanti ayatnya baca di rumah. Pasti ayat yang ketiga sampai dengan 5. Jadi karena kematiannya sama dengan kematian kita, maka sama juga kebangkitannya. Penguburannya ketika Yesus dikubur 3 hari, sama kita juga itu penguburan kita karena dia menggantikan kita. Penyalibannya di atas kayu salib juga sama. Kita itu penyaliban kita, tetapi digantikan oleh Kristus. Pada waktu juga dibangkitkan dari antara mati, itu juga sama. Kebangkitan kita kenapa? Karena dia menggantikan kita. Nah tadi kalau baca dalam Alkitab, engkau bangkit dan kita udah bangkit. Kalau udah bangkit berarti pernah mati, iya pernah mati. Tetapi semua di dalam Kristus. Oke, sekarang kita berkata, apa itu hidup bagi Allah? Apa itu hidup bagi Allah? Karena Kristus telah menebus kita umat manusia dari perhambaan dosa, dari melalui kematiannya. Sekarang setelah kita ditebus, maka dia menjadikan kita yang tadinya hamba dosa menjadi hamba Kristus. Itu disebut hidup bagi Allah. Tetapi sebelum kita menjadi hidup bagi Allah, harus melewati proses mati bagi dosa. Jadi sampai di sini nyambung. Saya sambungkan dulu supaya mengerti. Nah, sekarang kita akan lihat. Jadi semua kita di sini pastikan bahwa kau sudah hidup bagi Allah. Sehingga segala sesuatu yang kau lakukan dalam Tuhan itu berkenan dan menyenangkan Tuhan. Engkau bernyanyi bagi Tuhan. Engkau menyembah, mengangkat tangan bagi Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan. Semuanya, ya kan? Bagi Tuhan. Nah, kita akan lihat bagaimana. Nanya kan? Sekarang kita harus tes. Bagaimana kehidupan orang-orang yang telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Nah, kita akan lihat ini. Nanti kita akan mengoreksi diri kita. Menjadi alat tes. Apakah benar saya sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah? Bagaimana kehidupan orang-orang yang sudah mengalami kematian, mati bagi dosa dan hidup bagi Allah? 3 hal. Mau sebanyak 3 saja ini kalau ada dalam hidup kalian, itu hebat. Benar-benar hidup bagi Allah. Yang pertama, merdeka dari perhambaan dosa. Coba baca ayat 6. Bukan dalam Roma. Pasal 6. Ayat 6. Roma pasal 6 ayat 6 firman Tuhan. Iya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Iya, melalui Kristus. Terus supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Iya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Yes. Jadi ini ciri yang pertama. Bagaimana kehidupan orang-orang yang sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Bagaimana kehidupan anak-anak muda, anak-anak remaja yang sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Ini ciri yang pertama. Kalau ada di ciri ini berarti ada benar-benar sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Tapi kalau tidak ada, berarti perlu dipertanyakan. Jangan-jangan kamu hanya nebeng. Ciri yang pertama, orang itu sudah merdeka. Merdeka dari mana? Dari perhambaan dosa. Kenapa? Karena dia tadi udah mati. Setelah dia mati bagi dosa, secara otomatis dosa lagi tidak berkuasa atas dia ketika dia bangkit. Contoh, Yesus bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Apakah dosa lagi berkuasa atas Yesus? Apakah ketika dia bangkit, apakah dia menanggung dosa lagi? Apakah dia mati lagi untuk dosa? Makanya ketika dia bangkit, hai dosa, di mana kuasamu? Hai maut, di manakah kuasamu? Artinya Yesus
yang telah mati bagi dosa, tapi setelah ia bangkit dari antara mati, ia sudah merdeka, ia sudah lepas, ia sudah mengalahkan yang namanya dosa. Jadi tidak lagi dosa menjadi menghambakan, memperhamba kita, memperbudak kita. Dikatakan tadi, di sana dikatakan tadi di ayat itu, dosa sudah hilang kuasanya atas manusia. Dosa sudah hilang pengaruhnya atas manusia yang sudah mati bagi dosa dan sekarang dia hidup bagi Allah. Hilang kuasanya. Selama dosa berkuasa atas kita, berarti dosa memperhamba kita, betul ya? Ini namanya juga berkuasa. Kan tadi baca ayat 6. Tapi setelah kita mati bagi dosa, maka hidup yang kita terima adalah hidup yang sudah merdeka dari dosa. Artinya tidak lagi diperhamba, diperbudak. Kenapa? Karena kuasa dosa sudah hilang kuasanya, sudah hilang kekuatannya. Artinya orang-orang yang sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah seharusnya memiliki kekuatan, memiliki power, memiliki kuasa untuk menaklukkan setiap dosa. Bukan kalah terus dari dosa, lalu digoda sedikit lalu terjatuh, iya kan? Baru cewek kedip mata sama dia, waduh sudah langsung jatuh dia. Ya ampun, ini dari mana? Mana kekuatan kebangkitan Kristus? Baru pacaran seminggu, waduh sudah tangannya udah mulai liar, ya kan? Bibirnya sudah mulai nggak tahu arah kemana, kiri kanan depan belakang, udah mulai liar. Katanya mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Belum apa-apa pikirannya sudah kotor. Itu bayangkan. Mana kuasa kebangkitan Kristus? Mana kuasa kematian Kristus? Kuasa kematian Kristus, kuasa kebangkitan Kristus memerdekakan kita dari dosa. Dan setiap orang yang sudah merdeka dari dosa punya kekuatan, punya power yang luar biasa untuk menaklukkan setiap dosa. Bukan jatuh di dalam dosa. Pacaran seminggu, hamil 2 bulan, coba bayangkan. Katanya kuat apanya? Nah, ini makna kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi percuma kita merayakan Jumat Agung dengan kekayaan luar biasa, mempersiapkan ibadah Paskah itu luar biasa. Kalau hanya seremonial, Tuhan bilang nol besar, nggak ada artinya. Mau nari-nari di sini dengan keringat dari ujung rambut sampai ujung kaki keringat. Wow, pukul drum sampai sticknya pecah-pecah 7 kali pecah, patah, iya kan? Main gitar sampai semua senarnya putus. Tuhan bilang no. Habis main musik, bikin dosa di luar sana. Mana kuasa kematian Kristus? Mana? Padahal kita lakukan semua. Yel, kuasa kebangkitan Kristus, yes. Kuasa kematian Kristus, yes. Kuasa apaan? Dengar ya, kuasa kematian dan kebangkitan Kristus adalah kuasa yang menaklukkan dosa atau kuasa yang memerdekakan dari dosa. Jadi kalau kita di sini masih diperhamba oleh dosa, belum merdeka dari dosa, berarti Anda belum mengalami, kita belum mengalami kuasa itu. Baru disenggol sedikit, marahnya luar biasa. Apa? Kamu nggak tahu siapa saya? Ya, kamu nggak tahu. Apa perlu saya membuka kancing baju supaya kamu tahu siapa saya? Dia aja nggak tahu siapa dirinya. Tanya sama orang. So jagoan.
Udah tontonannya sudah gak karuan. Ini anak kenapa berjam-jam betah di kamar? Ternyata dia sedang nonton dosa. Pikirannya penuh dengan dosa. Ingat, orang yang sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah, dia merdeka dari perhamba dosa. Katakan amin. Ada lagi sakit hati, dendam, akar pahit, akar jati, akar tomat, akar cabai, macam-macam. Berikut, kenapa nggak bisa maju? Bebas dari ikatan dosa. Ikatan dosa itu mengikat. Baca ayat yang ke-7. Sudah namanya orang merdeka, sudah nggak lagi diikat dengan dosa. Ayat ke-7. Ya, Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. bebas dari dosa, bebas dari ikatan dosa. Ini orang yang sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Dia sudah merdeka dari dosa, alias dia tidak lagi diikat dengan dosa. Bebas, men. Pikirannya bebas. Matanya bebas dari dosa. Ayo. Jadi bersihkan matamu dari tontonan-tontonan yang gak benar. Katakan amin. Tangannya bebas dari dosa. Jadi cowok-cowok, jangan tanganmu liar ketika kamu pacaran. Saya bilang sama cewek-cewek di sini, kalau tambah tangannya liar, putuskan. Kalau perlu cewek-cewek dari rumah bawa golok. Begitu tangannya liar saja. Kalau ditanya kenapa, inilah bukti tangannya liar. Kalau bibirnya liar, bawa dari rumah sambal. Tapi menurut saya sekarang sama-sama liar. Cewek-cewek juga liar, banyak yang liar. Enggak digodain, minta digodain. Godain dong. Pikiran harus bebas dari ikatan dosa. Dikatakan tadi bebas dari dosa. Ini orang sudah merdeka. Udah merdeka atau belum? Orang yang merdeka identik dengan bebas. Hati bebas. Di dalam hati nggak nyimpan dendam, nggak nyimpan dosa, nggak nyimpan akar pahit, nggak nyimpan kebencian, nggak nyimpan dengki. Ini namanya bebas. Ya. Jadi kalau belum dibebaskan, hati kita belum mati bagi dosa. Kita masih hamba dosa. Jadi untuk apa memperingati Paskah dari tahun ke tahun, sementara kita tidak pernah mengalami kuasa kematian dan kebangkitan Kristus yang harusnya memerdekakan kita dari dosa. Apa yang mengikat? Apa yang mengikat? Terikat dengan hawa nafsu. Bebaskan dirimu malam ini sebelum kau keluar dari gereja ini. Katakan, Tuhan, aku mau dibebaskan. Soalnya saya tidak percuma merayakan memperingati Paskah. Ya kan? Bebaskan mulut. Loh, kok mulut dibebaskan? Emang kenapa? Mulut saya apa yang mengikat? Kata-kata kotor, kata-kata jorok, kata-kata hujat, kata-kata fitnah, kata-kata melemahkan orang. Bebaskan mulutmu dari kata-kata yang tidak membangun. Amin. Anak muda zaman sekarang manggil orang gak manggil namanya. Woi anjing, apa kabar? Aduh. Di sini masih ada. Iya, babi baik-baik aja. Anjing dengan babi itu musuh bebuyutan, tetapi di dunia ini bergandeng tangan. Kata-kata yang penuh dengan penipuan, gosip, hoax, bebas
bebaskan kata-katamu dari dosa perkataan. Ini namanya orang yang sudah mengalami kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi mulai malam ini putuskan dan katakan komitmen, mulai malam ini dan seterusnya, dalam mulut saya tidak pernah keluar kata-kata kotor. Amin. Itu baru merdeka, bebas dari dosa. Kecil-kecil udah ngomong jorok, kencing belum lurus sudah ngomong yang macam-macam. Bebaskan dirimu dari kesombongan, keangkuhan. Baru dapat gaji seberapa udah kayak gak jalan lagi di tanah di atas tanah. Baru dapat pacar luar biasa pamernya. Nih pacar gua main pacaran. Baik-baik saja lah. Di gereja ini gak ada pamer-pameran. Amin. Pamer romantis. Memang nanti kalau dapat juara romantis dapat hadiah apa? Ya kan? Bikin yang main gila. Romantismu itu loh, bikin sakit hati. Ya kan? Gimana yang belum dapat? Baru makan KFC luar biasa. Share di Facebook kayak orang belum pernah makan. Bisa aduh. Bebas. Tidak tunduk terhadap keinginan dosa. Coba baca ayat 3:12. Ini orang yang sudah merdeka. Dia tidak mau diatur lagi oleh dosa, tidak mau diatur lagi, tidak mau diperintahkan lagi oleh keinginan dosa. Dia bebas berkata, hai dosa, aku tidak mau tunduk kepadamu. Tapi ketika kita menjadi hamba dosa, kita nurut sama. Dosa bilang apa? Iya, gak ada kuasa untuk melawan. Tapi setelah kita mengalami kuasa kematian dan kebangkitan Kristus, kita punya kekuatan power untuk tidak tunduk kepada keinginan dosa. Ini namanya orang yang sudah merdeka dari dosa. Silakan baca ayat 12. Ayat 12 firman Tuhan. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu. Hendaklah dosa tidak lagi berkuasa di dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginan. Jangan menuruti lagi keinginan. Ini orang yang sudah bebas. Sekarang saya mau tanya, orang yang diperhamba, orang yang sedang diperhamba, diperbudak, punya kekuatan untuk melawannya? Hanya satu jawabannya, iya Tuhan. Pergi sana, iya Tuhan. Kesini, iya Tuhan. Lompat, iya Tuhan. Guling, iya Tuhan. Jungkir balik, iya Tuhan. Ya kan? Dia benar-benar, misalnya Tuhan begini, jungkir balik. Emang kasih contoh dulu Tuhan, baru saya ikut. Nggak mungkin, iya Tuhan. Semua iya. Ini kenapa? Karena orang yang sedang diperbudak, diperhamba, telah hilang kuasa dan kekuatannya untuk melawan. Tetapi segala kuasa dosa sudah ditaklukkan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Seharusnya kita orang-orang percaya yang sedang mati bagi dosa dan hidup bagi Allah melalui kematian dan kebangkitan Kristus, harusnya juga kita punya kekuatan untuk tidak tunduk terhadap keinginan dosa. Tunduk kepada Tuhan dan taklukkan dosa. Jangan tunduk lagi kepada rokok. Siapa suka merokok di sini? Bayangkan ya, dengar ya. Cuma sebatang begini dia mengalahkan kamu. Loh, benar nggak? Rokok itu segede apa sih? Emang ada rokok segede paralon? Ada? Nggak ada kan? Nggak ada segede paralon. Atau ada rokok segede tiang listrik? Nggak ada kan? Di sini nggak segede ini. Oke, saya kasih paling segede begini. Tetapi sebatang rokok bisa mengalahkan kamu. Bayangkan, berarti kamu sebenarnya nggak punya kekuatan apa-apa. Benar kan? Hai tukang mabuk, air
bisa mengalahkan kamu. Aduh, cemen banget. Sama di sini yang suka merokok, katakan mulai malam ini, aku taklukkan engkau asap. Yang suka mabuk, Imam ada pemuda remaja mabuk. Ada. Suka judi. Ya ampun. Seluruh keinginan kita itu taklukkan. Ya kan? Bebas. Merdeka. Dugem. Ya kan? Bebas. Jangan lagi tunduk kepada keinginan. Free sex. Kok free sex segala sih? Kaget. Betul. Karena tunduk kepada keinginan dosa, maka dia bisa melakukan apa saja. Coba dulu. Jangan apa, nanti kita akan menikah. Apa coba aja dulu. Saya mau katakan ini, para wanita, jangan pernah kasih keperawananmu kepada siapapun. Hanya kepada dia, suami yang sah. Kalian tahu, saya mau kasih tahu. Kalau kalian sampai memberikan keperawanan kalian sebelum menikah, maka engkau nanti tidak akan dihargai. Ini dia. Dengar ya? Saya juga kata sama laki-laki, kalau engkau memang mencintai pasanganmu, janganlah menodai dia sebelum dia menjadi milikmu yang sah. Amin. Aduh gimana ya kau? Ini gak bisa tahan keinginan ini. Kalahkan keinginan dosa. Kayak KG aja belum pernah mengalami. Saya mau kesaksian, saya mau kasih sama kalian. Saya punya pacar dulu di Jogja, dia mahasiswa Yogyakarta, mahasiswa Atmajaya. Dia tinggal di kos. Dia ajak saya tidur di kosnya berdua. Dia ada benjolan di payudara. Dia bilang, mau lihat? Saya bilang, kesempatan kosong. Cantik. Maka saya berani ngomong keras untuk menjaga kekudusan. Karena wanita yang saya kenal adalah istri saya sekarang. Jadi kamu saling menghargai. Kalau misalnya kamu dicobain oleh pacarmu, percaya deh bahwa mantan-mantannya dulu juga pernah dicoba. Dan ketika kamu sudah dicoba, nanti kalian menikah, dengar baik, kalian nanti akan diperbandingkan dan kamu yang tersiksa. Jadi segala keinginan dosa itu tundukkan. Jangan pernah lagi tunduk terhadap keinginan dosa, tetapi kamu yang menaklukkan keinginan dosa. Di semua keinginan dosa dalam dirimu mulai malam ini katakan, Tuhan, aku punya kuasa kematian dan kebangkitan Kristus untuk menaklukkan segala keinginan dosa. Yang mau menikah, jaga kekudusan. Kekudusan itu banyak, menyeluruh banyak kekudusan ini. Semuanya jaga kekudusan. Supaya kau nanti menikmati pernikahannya penuh hadirat Tuhan. Amin. Allah yang di atas itu tidak menyerahkan anggota-anggota tubuh untuk menjadi alat berbuat dosa. Coba aja ayat 13. Nggak menyerahkan lagi anggota tubuh kita. Ini orang yang sudah merdeka. Ayat 13. Yes. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu. Jangan kamu menyerahkan
untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Sampai di sini. Ini orang yang sudah merdeka. Ini orang yang sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Tidak lagi menyerahkan dengan jelas anggota tubuhnya. Makanya saya bilang ketika kamu pacaran, anggota tubuhmu liar apa tidak? Tangan kan anggota tubuh, bibir kan anggota tubuh, kaki kan anggota tubuh, semua anggota tubuh. Jangan serahkan, ya kan? Dia jamaah. Saya mau katakan itu hanya lagu ya, jangan praktekkan. Segenap tubuhku, dengar ya? Itu cowoknya. Cewek juga balas. Aku berserah. Aku berserah. Bayangkan zaman yang berserah jadi. Maka setelah nyanyi dia zaman cewek aku berserah, maka timbul lagu. Ratakan tanah bergelombang. Jangan serahkan anggota tubuh. Kalau saudara ngomong anggota tubuh kan saya nggak mungkin ngomong bahasa vulgar. Tahu kan? Yang punya anggota tubuh, malam ini jaga baik-baik anggota tubuhmu dan jangan serahkan kepada dosa. Amin. Jangan serahkan. Jangan diumbar juga. Anggota tubuhmu jangan diumbar. Loh, dijaga. Nanti nyalain cowok. Ih, dia perkosa gua. Lah kamu yang ngundang. Jaga. Wah, salah pasca kita malam ini. Nggak salah. Ibadah ini nggak salah. Ini kematian kebangkitan Kristus. Nah, Yesus mati untuk apa? Ini untuk menghancurkan dosa ini. Jangan serahkan. Wanita-wanita jangan serahkan anggota tubuhmu kepada cowokmu. Cowok-cowok juga begitu. Mana tahan kak? Harus tahan, karena kamu harus punya kuasa menaklukkan Yesus. Kalau kalian bisa tahan sampai ke pernikahan, saya katakan kalian pasti diberkati Tuhan. Tapi kalau kalian gak bertahan sampai ke jenjang pernikahan, kalian gagal jatuh bangun. Ya kan? Memang dimulai dari dulu. Pertama bergandeng-gandengan. Kedua bergendong-gendongan. Yang terakhir bergendut-gendutan. Sampai yang paling gendut. Itu hasilnya. Tapi kalau ada cowok gendut di sini, ya itu bukan hasil perbuatan gelap. Itu perbuatan makan malam di tempat yang gelap. Sesungguhnya ada 2 poin lagi, tapi saya kira cukup saja. Ya, menjadi hamba kebenaran di malam hari ini saja sudah cukup bekal kalian. Bahwa setiap orang yang mati bagi dosa dan hidup bagi Allah harus merdeka dari dosa. Katakan amin. Mari pemain musik maju ke depan. Saya ajak kalian menyanyikan lagu tadi. Lagu sebelum karena salib itu tadi apa? Ya lebih dalam. Nyanyikan sungguh-sungguh lagu ini. Nah, katakan Tuhan, malam ini aku mau mati bagi dosa.
kematian dan kebangkitan Kristus berlaku sampai hari ini. Datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, katakan Tuhan, aku mau dibebaskan malam hari ini. Siapa yang mau dibebaskan boleh angkat tangan saudara. Siapa yang mau dibebaskan dari perhambaan dosa? Oke, mari kita berdiri semuanya. Saya ajak saudara dengan baca pernah membatasi kuasa Tuhan. Saya tidak perlu menumpahkan tangan kepada kalian. Biarkan roh Tuhan yang menjamah kau. Biarkan roh Allah menjamah kau. Biarkan Tuhan yang menjamah kau. Dan dimanapun engkau berada malam hari ini, di sudut manapun yang merespons firman Tuhan ini, engkau akan mengalami kemerdekaan dari dosa. Coba tampilkan lagunya. Bantu saya. Ya mulia, anugerah Tuhan tercurah malam hari ini. Katakan Engkau berikan hidupmu sebagai ganti dosa. Haleluya. Dia menjadi substitusi. Dia menggantikan saya dan saudara. Haleluya. Yes. Ya mulia, pengampunan. Teman-teman, adik-adikku, saya sangat mengasihi engkau, apalagi Tuhan. Malam hari ini hanya dirimu yang tahu bahwa engkau masih terikat dengan dosa. Hanya dirimu yang tahu bahwa engkau sedang masih dalam perhambaan dosa, belum dimerdekakan dari dosa. Malam ini belum terlambat. Kuasa kematian dan kebangkitan Kristus sanggup memerdekakan engkau. Dari tempat ini saya mau katakan kepada, bulatkan hatimu, bulatkan niatmu. Minta kepada Tuhan, Tuhan, aku mau bebas. Aku mau bebas Tuhan. Aku bertahun-tahun hidup dalam dosa. Bertahun-tahun hidup terikat dengan dosa, diberhamba dengan dosa. Aku mau malam ini, aku mau merdeka. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan sia-siakan waktu ini. Siapapun dirimu, secicik apapun dirimu, sehancur apapun dirimu, seburuk apapun dirimu, malam ini terima jamaah Tuhan. Ia sanggup memperbaiki dirimu. Ia sanggup memulihkan engkau apabila kau datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu dari awal. Oh, ada tempat yang mulia. Ya Tuhan.
kuasa Tuhan tidak pernah berhenti. Kiranya kuasa kematian dan kebangkitan Kristus memerdekakan kami dari dosa, sehingga kami benar-benar mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Semua yang terikat malam ini dengan dosa apapun, kiranya darah Yesus membebaskan engkau, memulihkan engkau, dan mengampuni engkau. Terima kasih Roh Kudus, terus bekerja dalam hidup kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan terima firman Tuhan. Semua yang sudah dimerdekakan, sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Allah. Silakan duduk jemaat Tuhan, teman-temanku semua. Biarlah firman itu menjadi rema dalam hidup kita, dan jangan lupa Tuhan sudah berkorban bagi kita. Jadi mulai saat ini janjinya ditepati ya. Jangan cuma gombal ya. Sebentar ngomong iya, nanti sebentar lagi lupa. Tapi mulai malam ini keputusan kita yang kita ambil sudah luar biasa. Dalam memberikan persembahan kita, saya mengundang yang melayani persembahan boleh maju ke depan.